Ya. Pol kurang tinggi sudah maksimal, tapi saya pegang aja begini aja. Oh bentar, sudah maksimal, pegang aja ini untuk mic-nya steering. Oh gitu, jangan dulu saja. Siap. Oh, ya. Bismillah. Nah, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam hari ini kita bisa belajar bersama di Masjid Ulil Albab. Ini kelurahan apa, Pak? Purwosari, kecamatannya Mijen, Kabupaten Semarang, Masjid Delik. Oh ini Semarang kota, Kodia. Masjid Delik tapi rame, Pak. Masya Allah. Ada plus minusnya. Pertama, karena di sini dekat hutan jadi dingin. Cuman gangguannya adalah Anda harus bersabar dengan nyamuk. Insya Allah tidak ada ya. Baik, alhamdulillah. Barakallahu fikum jami'an. Saya tanya sama panitia, ini masjid kok delik banget toh Pak? Tonggone ning ndi mboten enten. Ya ada latar belakang sejarahnya, tapi barangkali tidak perlu kita sebutkan dalam kajian 4 madhab ya. Karena sejarahnya nggak ada kaitannya dengan madhab apapun. Baik, Bapak Ibu yang dimakan Allah, kita akan belajar tentang fikih bermadhab. Ada yang punya bukunya? Ada sebagian jamaah yang punya bukunya, boleh diangkat belakang tuh ada. Masya Allah. Segelnya dibuka Mas ya. Kalau sudah punya. Tayyib. Jadi pertama saya cerita sedikit tentang latar belakang kenapa saya menulis buku fikih bermadhab. Ada sebagian orang yang berkomentar begini, memang yang namanya dakwah itu harus saling melengkapi. Sehingga ada sebagian dai yang dia mungkin fokus dalam bidang A, fokus dalam bidang B, fokus dalam bidang C, dan seterusnya. Dan secara umum ada beberapa asatidzah yang mereka fokus dalam bidang muamalah, seperti Al-Ustadz Dr. Arifin Badri, kemudian Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi, demikian pula para asatidzah yang lainnya. Dan saya termasuk dianggap bagian dari itu. Karena itu saya juga berharap kalau bisa punya karya yang lain yang tidak membahas masalah muamalah. Dan sebenarnya sudah ada beberapa karya sebelumnya yang sama sekali tidak membahas masalah muamalah, seperti fikih kurban, kemudian ada fikih sholat duha, ada doa dan zikir Ramadan, ada tentang nasihat bagi orang yang sakit, dan seterusnya. Dan salah satu di antara buku yang kami tulis tidak ada kaitannya dengan muamalah maliyah adalah buku fikih bermadhab. Latar belakang tentang penulisan buku ini, pada salah satu perjalanan umroh, saya dipertemukan dengan sebuah buku judulnya Tahdzib Al-Muwafaqat. Al-Muwafaqat itu buku yang ditulis oleh Asy-Syatibi, lalu dibuat ringkasan oleh Syekh Dr. Muhammad Al-Jizani dengan dikasih judul Tahdzib Al-Muwafaqat. Buku Al-Muwafaqat itu berbicara tentang seperti apa sih ketika kita menjadi seorang muslim dalam menghadapi perbedaan pendapat, dalam menyikapi adanya ikhtilaf ulama,
dan muqaddimah apa yang harus kita miliki ketika kita mau belajar syariat. Dan saya berpikir buku ini layak bagi masyarakat Indonesia untuk ngerti. Cuman buku Al-Muwafaqat sendiri nggak ada yang berbahasa Indonesia. Tahdzib Al-Muwafaqat baru terbit, nampaknya belum ada yang menerjemahkan. Sehingga saya berusaha coba ini buku dibuat yang lebih sederhana bahasanya, karena Muwafaqat itu termasuk buku yang sulit untuk dibaca. Dibuat yang lebih sederhana bahasanya sehingga bisa dipahami oleh masyarakat. Sebab salah satu di antara efek samping adanya medsos, orang itu jadi begitu sensitif ketika memandang adanya perbedaan pendapat. Ustadz Fulan berpendapat A, kok beda dengan ustadz yang lain? Nanti komentarnya itu lebih pedes daripada ceramahnya ustadz. Belum lagi kalau sudah dalam urusan muamalah, wow ini nabrak gunung, kenapa? Melawan pendapat ustadz yang lebih kibar. Atau sampai ada pernyataan, itu ustadz kan baru balita dalam belajar, dan aneka kalimat-kalimat yang semisal. Orang kalau di media sosial kan kadang cenderung lebih berani untuk komentar Pak ya, dibandingkan ketika tatap muka. Pada waktu tatap muka mungkin dia diem, dia nggak punya nyali, dia nggak bisa menyampaikan sesuatu karena identitasnya terlihat. Tapi kalau lewat medsos, nggak ada scan KTP, nggak perlu mencantumkan nomor NIK, sehingga orang ketika menyampaikan sesuatu dia bisa pakai akun apapun yang mungkin identitasnya tidak dikenal, wajahnya nggak ditampakkan dan seterusnya. Di saat itulah umumnya orang lebih berani, sebab manusia lebih berani untuk menyampaikan sesuatu ketika dia tidak kelihatan. Namun sangat disayangkan, dalam banyak komentar yang disampaikan oleh para pengguna medsos, terutama dalam urusan pembahasan agama, kadang mereka kurang dewasa, sehingga komentar justru semakin menimbulkan permasalahan di tengah umat, menimbulkan keributan di tengah masyarakat. Dan semacam ini butuh muqaddimah agar masyarakat bisa lebih dewasa dalam menyikapi perbedaan pendapat. Itu latar belakang terbesar kenapa saya menulis buku Fikih Bermadzhab. Sehingga kemudian saya berusaha untuk membahasakan ulang keterangan Asy-Syatibi dalam Al-Muwafaqat dengan panduan tahdzib Muwafaqat yang ditulis oleh Syekh Dr. Muhammad Al-Jizani tadi, dan ditambah dengan beberapa buku yang lain. Di bagian muqaddimah saya sebutkan, kami sarikan buku Fikih Bermadzhab ini dari 7 rujukan utama. Pertama, Al-Muwafaqat Abu Ishaq Asy-Syatibi. Yang kedua, I'lamul Muwaqqi'in karya Ibnul Qayyim. Buku ini sebenarnya adalah syarah dari surat yang ditulis oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada Abu Musa al-Asy'ari tentang metodologi beristihad. Lalu dikasih penjelasan oleh Ibnul Qayyim, jadilah buku, kalau yang saya punya kurang lebih 3 jilid. Yang saya punya 3 jilid. Ada yang punya 7 jilid karena catatan bawahnya cukup banyak. Baik. Kemudian kita juga cantumkan buku Al-Madkhal ila Syariah wal Fiqh al-Islami karya Profesor Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar. Pengantar dalam memahami syariat. Jadi kita kalau mau belajar metodenya seperti apa yang tepat agar belajar agama itu efektif dan efisien, Dr. Sulaiman Al-Ashqar membahas itu di buku beliau Al-Madkhal ila Syariah al-Islamiyah. Selanjutnya, buku yang keempat adalah Ma'alim Usul Fikih Inda Ahli Sunnah, rambu-rambu usul fikih menurut Ahlu Sunnah. Buku ini membahas tentang bagaimana bentuk usul fikih menurut Ahlu Sunnah dan perbedaannya dengan selain Ahlu Sunnah. Di situ kita diperkenalkan Al-Quran menurut Ahlu Sunnah bagaimana, Sunnah Nabi SAW menurut Ahlu Sunnah bagaimana. Sebab dari sumber utama saja ini manusia kaum muslim berbeda pendapat. Seperti ya, memandang Al-Quran antara Ahlussunnah dengan Mu'tazilah itu berbeda. Mu'tazilah mengatakan Al-Quran itu makhluk, sehingga bagi mereka karena Al-Quran itu makhluk, dia adalah ciptaan Tuhan. Sementara Ahlussunnah mengatakan Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah, dan bukan makhluk. Karena yang namanya kalamullah bagian dari sifat Allah, dan sifat Allah itu bukan makhluk.
Kemudian tentang pembahasan sunnah, terjadi perbedaan pendapat antara Ahlus Sunnah dengan Mu'tazilah terkait pembahasan apakah hadis ahad dalam masalah akidah itu bisa dipakai ataukah tidak. Nah, di buku Usul Fikih, Ma'alim Usul Fikih Inda Ahli Sunnah, penulis membahas tentang batasan usul fikih yang benar menurut Ahlus Sunnah bagaimana. Tidak? Selanjutnya, saya juga memiliki satu buku yang ditulis oleh Asy-Syaikh Dr. Sa'ad As-Satsri, hafizahullah ta'ala. Beliau mantan anggota Hay'ah Kibar Ulama. Beliau punya buku yang cukup tipis, tapi belum diterjemahkan setahu saya. Kaedah fikih untuk orang awam. Al-Qawaid Al-Usuliyah Al-Muta'alliqah bil Muslim Ghairil Mujtahid. Kaedah fikih yang khusus bagi orang muslim yang bukan mustahid. Bahasa lainnya adalah kaedah fikih untuk orang awam. Buku ini sudah pernah dibahas oleh guru saya Al-Ustadz Aris Munandar di Yogyakarta dan selesai pembahasan. Namun masyarakat perlu paham, namun tidak ada versi Indonesianya, sehingga saya cantumkan di buku fikih bermadhab. Kemudian yang keenam adalah Nadharat fi Usul Fikih. Ini berisi tentang adanya fikih ikhtilaf, kemudian bagaimana cara yang tepat ketika menghadapi perbedaan pendapat. Dan yang terakhir adalah At-Tamadhub Dirasah Nadhariyah An-Naqdiyah. Ini disertasi yang ditulis oleh Dr. Khalid Musaid Ar-Ruwaiti. Baik, dari 7 karya ini saya nyarikan kira-kira yang cocok untuk masyarakat Indonesia yang mana. Akhirnya jadilah buku fikih bermadhab. Nek gelem maca, Pak. Cuman kadang kan kita lebih bisa menikmati mendengarkan daripada membaca. Dan hadirin yang perlu kami ingatkan, bahwa perkembangan ilmu seorang hamba sebagian besar sebabnya adalah karena dia berusaha untuk nyari sendiri, tidak mengandalkan dari apa yang disampaikan oleh gurunya. Sehingga para ulama menegaskan, kalau ada orang yang ingin mengembangkan ilmunya, maka kata kuncinya adalah apakah dia mau belajar sendiri ataukah tidak. Belajar sendiri dengan cara apa? Dengan cara dia menambah khazanah ilmunya, banyak membaca, memberanikan diri untuk membaca. Ketika seorang hamba sudah berani untuk banyak membaca, insya Allah ilmunya akan bisa naik lebih cepat. Tapi kalau hanya mengandalkan kajian, bukan berarti mengecilkan kajian ya. Namun kalau kita hanya belajar melalui forum-forum semacam ini, betul ini bagian dari cara untuk penguatan prinsip akidah, prinsip beragama. Tapi untuk bisa naik kepada tingkatan yang lebih lanjut mungkin agak sulit. Makanya kami sarankan bagi Bapak Ibu yang ingin menaikkan tingkatan ilmunya, Anda perlu menginfakkan waktu lebih banyak dengan belajar agama. Dan para ulama mengatakan, tidak ada bentuk sedekah yang lebih berkah dan yang lebih bernilai melebihi menginfakkan waktu seorang muslim untuk belajar ilmu agama. Karena ketika seorang melakukan ketaatan kepada Allah, hakikatnya dia menggunakan umurnya, dan umur itu pasti akan ditanya oleh Allah. Semakin banyak umur yang dia gunakan untuk ketaatan kepada Allah, maka peluang bermasalah umur ketika di akhirat semakin kecil. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al. Kaki seorang hamba enggak bakalan geser kelak di hari kiamat sampai dia ditanya oleh Allah tentang 4 hal. Salah satunya adalah wa an umrihi fi ma'afna. Dia akan ditanya oleh Allah tentang usianya, untuk apa umur itu dia habiskan. Dan bicara umur sama dengan bicara apa jemaah? Sama dengan bicara waktu. Sehingga ketika Allah Ta'ala akan mempertanyakan umur kita, berarti Allah akan meminta pertanggungjawaban dari waktu yang kita gunakan. Nah, para ulama menegaskan, bentuk menginfakkan waktu yang dimiliki oleh seorang hamba, sebagaimana kita punya harta dan kita infakkan harta, kita punya uang dan kita infakkan uang itu untuk kegiatan fisabilillah,
Waktu kita juga kita infakkan. Dan bentuk menginfakkan waktu yang paling berkah dan yang paling bernilai adalah ketika seorang hamba menginfakkan waktunya untuk apa? Belajar ilmu agama. Maka Anda menyediakan waktu khusus. Jam sekian sampai jam sekian saya harus buka HSI. Itu berarti bentuk apa, Pak? Menginfakkan waktu. Terpaksa buka kenapa? Ujian. Karena kalau enggak nanti dikeluarkan dari grup. Cuman ya kalau bisa lebih lama dikit. Biasanya HSI soalnya berapa, Pak? Sehari berapa? 2. Anda menginfakkan waktu berapa menit? Berapa menit? Kalau internetnya cepat cuma 2 menit. Kalau internetnya lambat bisa 5 menit. Sampai driver minggir hanya untuk mengerjakan soal. Masya Allah. Agar dia bisa tetap bertahan dalam grup HSI. Coba sekarang ditambah lagi waktu yang bisa Anda berikan untuk ilmu. Karena ini adalah bentuk menginfakkan sesuatu yang paling berharga, yang paling bernilai untuk kegiatan fisabilillah. Sebab orang belajar itu memperbaiki dirinya. Dan selanjutnya dia akan mengundang orang lain untuk ikut baik. Sebagaimana kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, talabul ilmi la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyatu. Belajar ilmu agama adalah amalan yang tidak ada tandingannya bagi orang yang niatnya lurus. Lalu beliau ditanya, wa masihatun niyah ya Aba Abdillah. Lalu apa yang dimaksud dengan niat yang lurus dalam belajar itu, wahai Imam Ahmad? Kata beliau rahimahullah, raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairi. Ketika dia belajar, dia punya niat dalam rangka untuk menghilangkan ketidaktahuan pada dirinya dan menghilangkan ketidaktahuan dari orang lain. Dari 100% syariat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi SAW, Bapak Ibu sudah mengetahui berapa persen? 10% ada? Atau 15%? Kita nggak berani nyebut angka. Kok bisa, Pak? Yang 100% saya nggak ngerti. Gimana kita bisa menyebut sudah dapat 10% atau 5% atau sekian persen? Namun kita semuanya yakin masih banyak bagian dari syariat ini yang tidak kita ketahui. Sehingga saat Anda belajar, itu adalah menambah prosentase pengetahuan Anda dan mengurangi prosentase ketidaktahuan. Disebut oleh Imam Ahmad, niat yang lurus dalam belajar adalah raf'ul jahli an nafsi. Itu sama dengan menambah prosentase pengetahuan tadi. Wa an ghairi, dan mengajak orang lain untuk ikut belajar. Karena ilmu itu punya potensi membisikkan bagi pelakunya. Yahtiful ilmu bil amal in kana fihi wa illa irtahal. Ilmu itu membisikkan bagi pemiliknya untuk diamalkan dan diajarkan kepada yang lain. In kana fihi, kalau dia berusaha untuk mengamalkan, maka ilmu itu akan bertahan. Wa illa irtahal, dan kalau tidak, ilmu itu akan pergi. Sehingga jangan khawatir, orang kalau belajar nggak ada ruginya, Pak. Minimal manfaatnya untuk pribadinya. Kalau dia bisa sampaikan kepada yang lain, maka dia bisa menghilangkan kebodohan dari masyarakat. Karena itu, sekali lagi, sediakan waktu ya minimal 1 jam, barangkali sebagai latihan. Saya dalam waktu 1 jam ini khusus untuk baca, tidak boleh untuk kegiatan yang lain. Kapan, Pak, waktu yang tepat? Kembali kepada masing-masing individu. Ada yang waktu yang tepat untuk membaca, kadang di pagi hari, ada yang sore hari, ada yang menjelang tidur, terserah. Yang penting pokoknya jangan Anda sediakan waktu sisa. Waktu sisa contohnya gimana? Wes ngantuk, capek, pengen turu, ke buka Quran. Baru dapat 2 ayat, merem. Masya Allah, Pak. Waktu produktif Anda gunakan untuk nyari dunia, waktu yang sisa kita gunakan untuk nyari akhirat. Gak adil. Waktu yang produktif kita kapan? Saat Anda bisa melek, seger, semangat, kita pakai untuk kerja. Jam 8 sampai jam 4 sore. Jam 8 sampai jam 12 Anda berada di posisi waktu puncak. Di saat itu Anda bisa semangat, ketika kerja bisa maksimal. Umumnya kita pakai untuk apa, Pak? Untuk kerja. Nyari apa? Dunia.
jarang di antara kita menggunakan waktu yang hebat itu untuk mencari akhirat. Makanya kenapa belajar di waktu pagi oleh Nabi SAW dikasih kelebihan dibandingkan belajar di waktu yang lain. Sebab orang yang menyediakan waktu pagi untuk belajar ilmu agama, hakikatnya dia memberikan waktu yang terbaik bagi dirinya untuk kepentingan syariat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Al-Mundhiri dari Abu Umamah Al-Bahili, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man ghada ilal masjid la yuridu illa ay yata'allama khairan ay yu'allima kana lahu ka ajri hajin taman hajatuhu." Siapa yang di waktu pagi dia datang ke masjid, gak ada niat kecuali dalam rangka untuk belajar agama atau mengajarkan agama, maka dia dapat pahala seperti pahala haji. Masya Allah. Yang keutamaan ini tidak ada dalam waktu yang lain. Makanya jenengan melu kajian setelah maghrib dengan waktu duha itu beda nilainya, Pak. Ini seharusnya geser setelah waktu duha aja. Tayyib. Sehingga ini memberikan penekanan, semakin waktu produktif itu semakin Anda gunakan untuk kegiatan yang bermanfaat bagi agama, nilai pahalanya akan semakin besar. Baik. Selanjutnya jamaah dimakan Allah Subhanahu wa taala, di buku fikih bermadzhab ini kami cantumkan beberapa hal ya. Bagi yang punya bukunya, coba Anda lihat di daftar isi. Di bagian yang pertama saya sebutkan sebuah pengantar tentang kenapa kita perlu belajar agama. Kenapa kita perlu belajar agama? Masih banyak kaum muslimin yang dia nggak punya kesadaran untuk mempelajari agamanya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah ingatkan. Salah satu di antara sebab ada umat masa silam yang disesatkan dalam Al-Quran, penyebabnya apa, Pak? Orang gelem sinau. Siapa mereka? Ad-dhalun, orang yang disebut oleh Allah di surat Al-Fatihah dengan sebutan orang yang sesat. Mereka siapa, Pak? Nasrani. Dan kita menyampaikan doa itu dalam setiap sholat kita. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dan sebab kenapa orang ini disebut sebagai ad-dhalin, sebagaimana keterangan Syekhul Islam, karena orang ini tidak mau mempelajari agamanya. Kelompok ini paling anti dengan yang namanya belajar. Sehingga bagi mereka, cara yang paling tepat untuk bisa dekat dengan Tuhan adalah memperbanyak ibadah, ya, memperbanyak amal soleh. Meskipun itu terjadi di masa silam. Kalau belakangan kan sama seperti Al-Maghdub, jarang ibadah. Sehingga orang Nasrani di masa silam, mereka itu Masya Allah ketika melakukan ibadah sampai 100% waktunya dipakai, meskipun semuanya tanpa aturan. Karena mereka tidak membaca bagaimana penjelasan yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam tentang tata cara ibadah. Kaum muslimin, kalau dia mengalami yang sama, berarti dia mendekati status dan predikat ini. Sehingga saat dia tinggalkan agamanya, nggak mau mempelajari agamanya, akhirnya dia tidak kenal mana yang halal, mana yang haram. Dia tidak kenal aturan-aturan syariat. Dia tidak kenal bagaimana cara ibadah yang benar. Maka umumnya amalan yang dia lakukan hanya dilatar belakangi karena kata orang, katanya. Dan dalam syariat kita, kita diajarkan jangan beribadah hanya disebabkan dengan kalimat katanya. Belum tentu itu sesuai dengan panduan. Kemudian di sini saya sebutkan tentang keutamaan ilmu. Saya sampaikan bahwasanya belajar agama adalah ibadah yang paling afdol, dan itu menurut ijma' 4 madhab. Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad, mereka sepakat bahwa ibadah yang paling afdol setelah ibadah wajib adalah belajar ilmu agama. Kemudian juga kami sampaikan ilmu agama ibarat air hujan, dan ini cukup sering disampaikan oleh para asatidzah. Nabi SAW membuat gambaran ilmu itu ibarat hujan yang turun di muka bumi, sedangkan batin kita seperti apa, Pak? Seperti tanah.
Maka kalau tanah itu sering dihujani akan menjadi tanah yang subur. Demikian pula hati manusia. Ketika sering mendengarkan tausiah, sering mendengarkan ilmu, akan menjadi hati yang tenang, hati yang subur, yang sehat, sehingga mudah untuk menerima hidayah. Kemudian kami juga sebutkan tentang keharusan untuk memilih guru. Sebab tidak semua orang yang bicara agama layak untuk diikuti. Ada beberapa orang yang dia pintar bicara, tapi dia bukan seorang ulama. Dia lebih tepat disebut khutobah, ahli bicara, pintar bicara, tapi dia bukan ulama. Dan Ibnu Mas'ud pernah mengisyaratkan hal ini. Beliau pernah mengatakan, innakum fi zamanin kathirun fuqaha'uhu qalilun khutoba'uhu. Saat ini kalian berada di satu zaman, ulamanya banyak, khatibnya sedikit. Wa sayati 'alan nasi zamanun kathirun khutoba'uhu qalilun ulama'uhu. Dan akan datang satu zaman di tengah manusia, sing pinter ngomong banyak tapi ulamanya sedikit. Muncul dalam diri kita kewaspadaan. Berarti ketika kita mau memilih guru harus apa? Pakai pertimbangan. Nah, Muhammad bin Sirin pernah mengingatkan hal ini. Beliau pernah mengatakan, al-ilmu minad din, fandur amman ta'khuduna dinakum. Ilmu itu bagian dari agama. Karena itu perhatikanlah dari mana kalian mengambil agama. Sebab belajar agama itu sama dengan membangun ideologi. Nek salah guru, maka nanti ideologinya akan menyimpang sesuai dengan apa yang diberikan oleh gurunya. Sehingga orang perlu waspada ketika dia mencari guru. Tidak semua yang bicara agama bisa dijadikan sebagai guru, karena sebenarnya orang ketika belajar agama, hakikatnya dia sedang membangun ideologinya. Kemudian kita juga cantumkan tentang niat yang benar dan niat yang salah ketika belajar. Lalu kunci sukses dalam belajar. Nah, tentang kunci sukses dalam belajar, ini kami sampaikan keterangan Abdullah bin Mu'taz rahimahullah. Tadi Nabi SAW membuat gambaran ilmu itu ibarat air hujan, sedangkan hati manusia seperti tanah. Dan air itu punya karakter gimana, Pak? Mengalir dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi. Dari sumur kemana? Ke tandon. Berarti dia mengalir dari tempat yang gimana sifat air? Mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Abdullah bin Mu'taz mengatakan, al-mutawadi'u inda tullabil ilmi. Orang yang tawadu di kalangan para pembelajar ilmu agama, aktsaruhum ilman, maka dia bisa menampung ilmu yang lebih banyak. Kama annal buqa'al munkhafid, sebagaimana tempat yang rendah, aktsaruha ma'an, bisa menampung air yang lebih banyak. Karena yang namanya air punya karakter mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Bentuk tawadhu dengan ilmu bagaimana? Bentuk tawadhu dengan ilmu adalah dia siap untuk menerima setiap kebenaran yang datang kepadanya, meskipun bisa jadi bertolak belakang dan bertentangan dengan kepentingannya. Ketika seorang hamba punya karakter semacam ini, berarti dia menjadi orang yang tawadhu terhadap ilmu. Sehingga saat dia belajar lalu menjumpai sesuatu yang baru, hal yang baru ini kok tidak sesuai dengan kebiasaannya, dia siap untuk menerima dan dia tinggalkan kebiasaan sebelumnya dalam rangka untuk menghormati ilmu. Itulah bentuk tawadhu terhadap ilmu. Dan jamaah dilakukan Allah Subhanahu wa taala, kunci ilmu itu bisa bersemayam dalam hati seorang hamba adalah ketika dia terbuka untuk menerimanya. Tapi kalau hamba itu tertutup, nggak mau menerima, meskipun bisa jadi dia hadir mendengarkan, namun karena hatinya terkunci, mustahil ilmu itu bisa mengendap dalam dirinya. Allah kasih gambaran kondisi orang munafik. Orang munafik di Madinah itu mendengarkan Al-Quran, mendengarkan Nabi SAW ceramah,
mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Abu Bakar, nasihat yang disampaikan oleh Umar dan sahabat-sahabat yang lainnya. Karena mereka tinggal di mana, Pak? Di Madinah, bertetangga dengan siapa? Dengan Rasulullah SAW dan orang-orang soleh yang lainnya. Tapi kenapa Al-Quran itu tidak memberikan pengaruh bagi hatinya? Allah Subhanahu wa ta'ala katakan dalam Al-Quran, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Ataukah ada kunci dalam hatinya? Dan realitanya hatinya terkunci. Sehingga meskipun mereka hadir ketika Nabi SAW ceramah, Abdullah bin Ubay bin Salul itu termasuk orang yang duduk di barisan depan ketika Jumatan. Dan sebelum Rasulullah SAW datang naik mimbar, Abdullah bin Ubay ini dia banyak memuji Rasulullah SAW sambil berdiri. Hada Rasulullah, hada Abu Bakar sahibuhu, wa hada Umar sahibuhu. Lihatlah ini Rasulullah, beliau adalah utusan Allah. Perhatikan ini Abu Bakar, teman dekatnya. Perhatikan ini Umar, teman dekatnya pula. Sehingga dia memuji Nabi SAW, memuji Abu Bakar, memuji Umar di hadapan para jamaah yang lain sebelum Jumatan dimulai. Itu kebiasaan Abdullah bin Ubay bin Salul, kembangnya munafik. Tujuannya apa, Pak? Cari muka dia, biar dia dianggap bagian dari kaum muslimin, punya hubungan dekat dengan Nabi SAW, meskipun di balik itu dia melakukan makar. Sehingga saat Nabi SAW berkhutbah Jumat, apakah Abdullah bin Ubay mendengarkan? Mendengarkan. Tapi ilmu itu sama sekali tidak memberikan pengaruh bagi hatinya, karena dia hatinya apa, Pak? Terkunci. Dia menutup diri. Dan ada banyak orang yang situasinya seperti itu. Banyak orang ketika Jumatan, niat ketika dia datang Jumatan apa, Pak? Hanya sebatas untuk menggugurkan kewajiban. Tidak ada niat untuk menambah ilmu agama. Sehingga saat dia datang Jumatan, bagi dia diceramai gak diceramai sakarepmu, yang penting aku wis mangkat. Akhirnya begitu datang, duduk langsung tidur. Ya, bangun-bangun koma. Karena dalam pikirannya gak ada keinginan untuk menambah ilmu. Dan dominan masyarakat kita seperti itu. Makanya kita sangat yakin ya, andaikan Jumatan yang kita selenggarakan itu diadakan ujian Jumatan, kira-kira bapak-bapak yang ikut Jumatan, Anda berani jamin dapat nilai berapa, Pak? Mungkin banyak di antara ilmu itu yang menguap. Karena kita datang nggak siap untuk menerima. Tapi kita datang dengan niat hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Itu contoh orang yang belum terbuka hatinya di saat dia hadir di majelis ilmu. Sehingga ada orang yang datang di majelis ilmu, dia melihat, dia mendengar, tapi hatinya tertutup karena dia mikir yang lain. Di saat itulah ilmu tidak bisa masuk ke dalamnya. Maka Abdullah bin Mu'taz memberikan penekanan kepada kita, jadilah hamba yang tawadhu terhadap ilmu, karena kunci ilmu itu bisa bersemayam dalam hati seorang hamba adalah ketika dia tawadhu terhadap ilmu, sebagaimana air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Selanjutnya di bagian muqaddimah terakhir kami sebutkan definisi ilmu yang bermanfaat. Sebenarnya yang dimaksud ilmu yang bermanfaat itu seperti apa? Nabi SAW pernah berdoa kepada Allah, wa a'udzubika min ilmin la yanfa', dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari keberadaan ilmu yang enggak manfaat. Berarti ilmu yang enggak manfaat itu ada atau tidak, jamaah? Ada. Ilmu yang tidak manfaat itu ada dua bentuk. Pertama, ilmu yang tidak manfaat zatnya. Ilmu yang tidak manfaat dari sisi zatnya. Contohnya apa, Pak? Contohnya adalah ilmu yang ketika dipelajari justru membuat orang semakin berdosa. Misalnya ilmu sihir. Orang belajar ilmu sihir berpahala atau tidak? Apa yang akan dia dapatkan kalau dia belajar ilmu sihir? Dia berdosa. Mas, boleh nggak saya belajar ilmu bagaimana cara menjadi pawang hujan?
Masya Allah. Lanjut dengan mau apa? Nanti saya mau daftar jadi pawang hujan kalau ada motor GP yang kedua Neng Semarang. Gajinya kan rada gede gitu. Pokoknya gagal berhasil tetap dibayar, kan lumayan. Anda kalau belajar seperti ini sama dengan menggadaikan akidah. Sehingga orang ketika belajar sihir dia bisa jadi kafir. Makanya Allah sebutkan di surat Al-Baqarah ketika bercerita tentang tuduhan Yahudi kepada Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Sulaiman tidaklah kafir, tapi setanlah yang kafir, sebab dia mengajarkan sihir kepada umat manusia. Sehingga ada KBM yang bisa menyebabkan jadi kafir, kegiatan belajar mengajar yang bisa menyebabkan hamba jadi kafir ketika objeknya adalah ilmu sihir. Termasuk contoh yang lain, misalnya orang belajar ilmu filsafat, sehingga dia belajar debat, dia belajar logika, tapi diarahkan kepada masalah akidah, merancang akidah pakai logika, dia pakai filsafat. Yang terjadi bukan malah mendapatkan hal yang baik, tapi justru dia akan mendapatkan banyak kebingungan. Karena itu di situ ada ilmu yang zatnya tidak bermanfaat. Baik. Kemudian definisi ilmu yang tidak bermanfaat yang kedua adalah ilmu yang zatnya bermanfaat, namun oleh pemiliknya tidak membuahkan amal soleh, sehingga oleh pemiliknya justru membuat dia semakin sombong, atau dia tidak mau mengamalkan. Akibatnya dia punya ilmu tersebut, tapi ilmu itu tidak dia hiraukan. Contohnya apa Pak? Orang yang belajar Quran, tapi perbuatannya jauh dari karakter Quran. Karena itu Rasulullah SAW ingatkan, wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Quran itu bisa menjadi hujjah yang akan mendukungmu, atau sebaliknya bisa menjadi hujjah yang akan menuntutmu. Kapan Quran itu bisa menjadi hujjah yang akan mendukung kita untuk mendapatkan surga? Saat kita mempelajari Al-Quran dan berusaha untuk mengamalkannya. Sebaliknya ketika kita sudah dikasih Al-Quran, tapi kita tinggalkan Al-Quran itu, kita tidak mengamalkannya, maka Al-Quran akan menjadi hujjah yang menuntut kita di akhirat. Karena itulah Imam Hasan Al-Basri rahimahullah pernah mengatakan, wa rubba qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Betapa banyak orang yang membaca Quran, tapi Al-Quran melaknat orang ini. Kita tahu yang namanya kaum muslimin ketika bulan Ramadan, kegiatan yang paling banyak setelah tarawih apa Pak? Tadarusan. Karyawan bank Pak bisa jadi ikut tadarus. Dia membaca surat Al-Baqarah yang berisi laknat untuk para pemakan riba, tapi dia bertahan. Ada juga orang yang misalnya masih melakukan praktek zina, dan dia membaca surat Al-Isra yang berbicara tentang larangan wala taqrabu zina. Ada suami istri yang dia membaca ayat tentang masalah talak dan perceraian, bagaimana aturan-aturannya, tapi dia punya masalah keluarga yang menyebabkan dia saling mendolimi antar pasangannya. Sehingga betul apa kata Hasan Al-Basri, wa rubba qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Banyak orang yang maca Quran, tapi dia dilaknat sama Al-Quran. Sebab apa yang dia baca, dia sendiri yang melanggarnya. Sehingga zatnya ilmu Quran itu bermanfaat atau tidak? Secara zatnya bermanfaat, tapi pemiliknya tidak mengamalkannya, sehingga justru ilmu itu akan menjadi bahan yang akan menuntut dia di akhirat. Allah akan mempertanyakan, sejauh mana ilmu itu kita amalkan, sejauh mana agama Al-Quran yang Allah ajarkan kepada kita ini kita amalkan. Di saat itulah ilmu menjadi hujjah yang akan menuntut kita. Tayyib. Nah di bagian akhir kita jelaskan hakikat dari ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bisa mengantarkan seorang hamba kepada takwa, sehingga zatnya sesuatu yang bermanfaat. Yang kedua, bagi pemiliknya membimbing dia untuk mendapatkan taufik dari Allah agar dia semakin bertakwa kepada Allah. Bapak Ibu belajar baik di HSI
maupun ikut forum kajian yang lain. Ketika Anda mendapatkan satu ilmu yang baru, catat baik-baik, berusaha untuk diamalkan, karena kalau tidak, ini justru akan menuntut kita di akhirat. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada sebuah hadis yang disampaikan Nabi SAW kepada salah satu istri beliau. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang dalam sehari semalam dia sholat sebanyak 12 rakaat, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan membangunkan untuknya istana di surga. Lalu istri Rasulullah SAW ini menyampaikan kepada muridnya tabi'in. Tabi'in ini menyampaikan ke tabi'in yang lain, sampai akhirnya hadis itu ditulis oleh Abu Dawud. Dia diriwayatkan oleh Abu Dawud. Abu Dawud menyebutkan bahwa setiap perawi yang menyampaikan hadis ini selalu mengatakan, sejak saya mendengarkan hadis ini, saya tidak pernah meninggalkan sholat 12 rakaat dalam sehari semalam. Sehingga dari mulai istri Nabi SAW, beliau mengatakan, sejak saya mendapatkan hadis ini dari Rasulullah SAW, saya tidak pernah meninggalkan sholat 12 rakaat dalam sehari semalam. Tabi'in yang mendapatkan hadis ini dari istri Rasulullah SAW, beliau mengatakan, sejak saya mendapatkan hadis ini dari Maimunah, saya tidak pernah meninggalkan 12 rakaat sholat sunnah sehari semalam. Berikutnya juga mengatakan yang sama, sehingga rentetan orang ini punya pernyataan yang sama. Masya Allah, itu contoh semangat orang di masa silam. Ketika mendapatkan ilmu yang baru, dia jaga baik-baik dengan cara apa? Diamalkan. Itulah ilmu yang bisa mengantarkan seorang hamba menjadi orang yang bertakwa. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, masuk Isya, kita sholat dulu. Nah, baik, kita sholat dulu, dan insya Allah nanti setelah sholat kita langsung menuju pembahasan tentang masalah fikih bermadhab dan batasan-batasan yang perlu kita ketahui dalam menyikapi keberadaan madhab. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.